Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsuddin SPDI. Saat sekarang ini saya sebagai salah satu pengajar pendidikan agama Islam di SMK Ma'arif NU 03 Larangan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dan JAB batch 3 di Universitas Seisu Purwokerto. Pada saat ini saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas UKIN atau uji kinerja dengan tema hukum kewarisan dalam Islam. Mari kita lihat videonya sebagai berikut dan kami tunggu saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang rasanya dengan kalian, kabarnya baik-baik saja. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, saya minta untuk ulang-ulang untuk mempersiapkan anggotanya untuk bersama-sama berdoa. Silakan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma Amin. ya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Ya, siapa yang hadir di antara kalian dan siapa yang tidak hadir? Yang pertama, Adelena ada. Ya. Afida. Kemudian Atiatul Adawiyah, Azmi Rizko, Wira Santika. Ya, berarti hari ini ingin ya semuanya hadir. Adakah yang belum di absen di antara kalian? Sudah semua ya? Ya. Apakah kalian sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita belajar bersama biar lebih bersemangat, ya saya minta yang sebelah barat ya atau yang sebelah kanan itu letakkan tangan kalian di punggung ya teman kalian yang sampingnya. Silakan diletakkan tangannya. Ya, ikutin tertib dulu ya. Ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, dengarkan, perhatikan dengan baik-baik, dan matikan handphonemu. Silakan dimatikan dulu HP-nya. Sudah? Ya, sekarang gantian yang sampingnya ke punggung yang sampingnya. Ya, gantian biar imbang ya, nggak sengklek. Ya, ikuti Pak Guru. Ya. Saya dengar. Mari kita belajar bersama. Memperhatikan dengan baik. Agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, tepuk tangan. Baik anak-anakku, hari ini kita akan memasuki materi baru
setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang bab apa sebelumnya? Di semester yang lalu kita sudah belajar tentang bab pernikahan. Nah, di semester 2 ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang mewaris atau hukum waris dalam Islam. Sebelum kita belajar banyak, dan saya pengen tahu, kalian tahu tentang warisan? Tahu? Apa itu warisan? Ya, harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal atau sudah wafat gitu ya. Itu harta waris. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa jumpai tentang pembagian waris yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Diharapkan nanti setelah kita mempelajari bab waris itu ada perbaikan dalam hal pembagian waris sehingga tidak banyak keributan ketika proses pembagian waris di lingkungan masyarakat, terutama keluarga kita, ya keluarga sendiri itu seperti itu. Nah, ya, di sini nanti kita akan belajar tentang bab waris, yaitu tentang pengertian mawaris. Ya, apa itu warisan, apa itu dan sebagainya. Dan dasar hukum, dasar hukum baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. As-Sunnah itu sama dengan hadis ya. Jadi kalau ada As-Sunnah berarti hadis. Jadi kemudian ada HKI. HKI ada yang tahu? HKI itu hukum kompilasi Islam. Artinya hukum-hukum Islam yang masuk ke dalam hukum nasional atau hukum negara Indonesia yang diakui di negara Indonesia. Jadi sudah ada komplit. Jadi hukum yang ada di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ada tersendiri. Kemudian tentang ketentuan waris, siapa yang termasuk ahli waris? Ya, mungkin kalau semuanya pengen jadi ahli waris. Ya, tapi nanti kalau saya sudah menjelaskan kalian tidak ingin harta waris. Kalian ingin harta waris apa tidak? Orang. Ya, orang pengen harta warisan. Kemudian syarat untuk menjadi ahli waris, kemudian sebab menjadi ahli waris dengan ketentuan pembagian warisan. Jadi yang pertama tentang pengertian waris. Ya, mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama, saya jelaskan definisi tentang waris. Jadi pada prinsipnya mawaris atau warisan itu pelimpahan kepemilikan harta. Jadi memang untuk mendapatkan harta itu ada berbagai macam. Jadi yang pertama bisa melalui yang umum itu bekerja keras. Itu nanti dengan bekerja keras kita akan memperoleh harta. Kemudian dikasih sama orang. Ya, misalkan kamu nanti sudah setia, jadi misalkan jadi teman yang baik, kemudian teman kalian sukses, dulu pernah meminjamkan sesuatu ya untuk modal usaha, kemudian setelah dia sukses ya akhirnya punya balas budi dikasih, ini saya kasih hadiah sama kamu karena kamu dulu ngasih pinjaman modal. Itu juga untuk memperoleh. Nah, kemudian waris juga sama, memperoleh harta tanpa ada susah payah, karena memang hanya pelimpahan saja dari orang yang meninggal dunia. Utama nanti siapa yang dimaksud orang yang meninggal dunia, nanti ada ketentuannya, tidak sembarangan setiap orang meninggal dunia nanti saya nanti dapat waris gitu. Enggak ya, jadi orang-orang tertentu yang meninggal dunia saja yang akan mendapatkan waris. Nah, untuk mendapatkan harta waris atau pelimpahan itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adanya orang mati yang disebut pewaris atau yang pewaris. Nah, jadi kegiatan atau proses pembagian waris itu didahului ada orang yang meninggal dunia terlebih dahulu. Kalau orang tua kalian misalkan itu punya harta banyak, kemudian kalian kemudian dibagi-bagi, ini sawah yang sebelah sana buat kamu, ya rumah yang sebelah sana buat kamu, kemudian pekarangan ini sebelah sana buat kamu, ya anak satunya itu belum termasuk pembagian waris. Ya, itu hanya pembagian hibah biasa, hibah atau pemberian dari orang tua kepada anaknya.
Tapi kalau yang dinamakan waris itu harus ada orang yang meninggal dunia dulu. Makanya kalau misalkan kalian mengharapkan warisan, ya iya Pak, ya kayak kalau ini warisan, jadi secara tidak langsung mengharapkan orang yang punya harta itu meninggal dulu. Ya, sepahami? Jadi jangan sampai mengharapkan warisan. Karena secara tidak langsung kalau mengharapkan warisan orang tua, pengen kumpul mati di situ. Ya itu naudzubillah dari mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Yang penting kalian masih muda, bekerja keras, ya, bekerja keras dengan sungguh-sungguh supaya harta yang terkumpul itu diperoleh dari hasil keringat tersendiri. Jadi sudah paham ya bedanya pembagian apa hibah biasa ya pemberian dari orang tua ya sama waris itu berbeda ya. Sudah paham ya ini ya pengertiannya ya. Kemudian harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Ya. Harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Akan terjadi proses pembagian waris kalau yang meninggal dunia itu mempunyai harta. Ya. Jadi kalau misalkan tidak punya harta ya nggak ada yang dibagi. Apalagi yang meninggalkan utang, waduh ya. Kalau meninggalkan utang, ya mau tidak mau sebagai ahli waris, ya itu wajib hukumnya untuk melunasi hutang orang tuanya. Ya, kenapa? Karena orang yang meninggal dunia kemudian masih mempunyai hutang, itu rohnya itu tertahan, seperti misalnya terpenjara. Ya, terpenjara karena masih ada kewajiban yang belum ditunaikan yaitu melunasi hutang. Jadi kalau misalkan orang tuanya meninggal dunia punya harta waris, ya tidak apa-apa. Ya mendapatkan harta waris itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi kalau tadi meninggalkan hutang, ya mau tidak mau harus melunasi. Jadi orang yang meninggal dunia mempunyai harta waris yang ditinggalkan. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Jadi, selain orang yang meninggal dunia itu mempunyai harta yang ditinggalkan untuk dijadikan harta waris, juga ada orang yang mau diwarisi. Ya, jadi nanti misalkan ada orang meninggal dunia punya anak, nah anak ini yang disebut yang ketiga itu. Ya, beberapa orang, satu orang nggak apa-apa. Kalau satu orang tuanya meninggal dunia melulu, ya melulu artinya buat semuanya. Tapi bisa jadi kalau misalkan orang tua atau simbahnya masih hidup itu bisa dapat. Ya, jadi bisa dapat selain tidak hanya anak. Ya, perkara yang sering terjadi kan kalau ada pembagian waris itu yang dapat hanya anak saja. Padahal nanti ada pembagian bapak, ada pembagian ibu, nanti syaratnya menyusul. Ya ini kemudian kita akan belajar tentang hukum dasar hukum waris. Ya dasar hukum waris atau dalil yang jelaskan tentang waris itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nanti ada rumusannya tersendiri untuk pembagian waris. Tapi paling tidak hal yang ingin saya sampaikan pertama adalah ada perbedaan pembagian waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Di antaranya kalau laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian. Menurut kalian adil apa tidak? Tidak, ya adil. Ya, kalau yang tidak ada apa? Ya kita kan bebas mengutarakan pendapat, silakan. Kira-kira adilnya di mana adilnya?
Ya 2:1. Saya juga anaknya Pak. Ya, saya juga merawat orang tua. ya, bahkan yang lebih besar itu anak perempuan Pak. Ya, anak laki-laki kita biasanya ini rokok. Ya, tapi kalau anak perempuan kan biasanya kalau orang tua sudah sepuh, yang memandikan, yang mencucikan baju, yang memasakkan dan lain sebagainya. Kalau anak laki-laki biasanya ikut sama istrinya. Ya, datang sewaktu waktu minimalnya ya 1 tahun sekali ketika dari Raya Idul Fitri. Oh, dapatnya 2 Pak. Ya, di sini dijelaskan ini dalil yang menerangkan bahwasanya wanita berhak mendapatkan harta waris. Perlu saya sampaikan bahwasanya sebelum Islam hadir, ya sebelum hukum Islam itu hadir, itu dulu di zaman jahiliyah wanita itu tidak mendapatkan harta sama sekali. Ya, jadi kalau ada harta warisan, ya itu perempuan tidak berhak mendapatkan. Semuanya buat pihak laki-laki. Bahkan yang lebih parah, ya itu wanita bisa dijadikan harta waris. Simak itu wanita bisa dijadikan harta waris bagaimana? Ya itu dulu di zaman jahiliyah, kalau kan dulu terkenal ya orang Arab itu satu orang istrinya banyak. Ya, kalian pernah dengar ya? Itu banyak. Ya, jadi kalau bapaknya meninggal, istri, maksudnya ibu tiri bahasanya ya, itu bisa diwariskan, dinikahi. Ya, itu zaman dahulu, makanya disebut zaman jahiliyah. Dengan ada hadirnya Islam, ya walaupun itu ibu tiri bukan ibu kandung yang melahirkan kalian, ya tetap tidak boleh dinikahi karena itu sudah dinikahi oleh bapaknya. Itu luar biasanya hukum Islam. Sama, ketika sebelum Islam hadir di zaman jahiliyah, perempuan itu tidak berhak mendapatkan harta waris sama sekali. Ya, Islam mengangkat, oh tidak, perempuan juga punya hak untuk mewarisi harta orang tuanya, makanya berhak. Cuma bagiannya berbeda. Kalau laki-laki itu 2 bagian, ya kalau perempuan 1 bagian. Ya, kira-kira itu sudah adil atau belum? Ya menurut kalian itu sudah adil belum? 2:1. Adil atau belum? Tadinya tidak dapat, dengan hukum Islam menjadi dapat. Dan kalau kita mau berpikir lebih jauh, itu bagaimanapun ketika proses pembagian waris yang menang tetap pihak perempuan. Menang banyak perempuan. Contoh ya, yang perempuan dapat harta waris ya. Kalian misalkan dapat harta waris 10 juta dari pembagian harta waris. Setelah dibawa pulang ke rumah, kira-kira dikasihkan sama suami kalian apa tidak? Tidak. Yang saya dapat dari warisan. Masa dikasihkan sama suami? Paling kalau misalnya suaminya itu ya misalkan rokok ya dibelikan rokok, atau dibelikan apa. Tapi bayangkan kalau suami kalian nanti ketika sudah menikah ya, maksudnya ya, suami kalian dapat harta warisan dari keluarganya 10 juta. Kira-kira dipegang sendiri apa dikasihkan sama istrinya? Sebetulnya tetap yang menang adalah pihak perempuan. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai menganggap hukum Islam itu tidak adil gara-gara ketika pembagian warisan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Islam sangat adil dan semuanya nanti kembali kepada perempuan. Di sini dalil dasar hukum waris dari Al-Quran. Kemudian setelah dalil dari Al-Quran, kita juga ada dalil dari sunnah atau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ta'allamul Qur'an ya wa'allimuhun nas wa ta'allamul faraid wa'allimuhun nas fa inni mru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tadharu ya al-fitan hatta yahtalifal insani fil faridati la yajidani mayyabdi biha. Ya. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran. Belajar Al-Quran. Kalian masih belajar ya di rumah? Yang minimalnya kalau sudah pernah khatam yang baca Al-Quran sendiri. Ya. Kemudian dan ajarkanlah kepada orang-orang dan belajarlah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang. Jadi ilmu yang membahas tentang warisan itu namanya ilmu faraid. Ilmu apa? Faraid.
adalah orang yang akan direnggut atau wafat, sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tamat, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan atau menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris mereka. Jadi selain disuruh belajar Al-Quran, kita juga disuruh belajar tentang ilmu waris atau ilmu faraid. Kenapa? Karena pembagian warisan dari zaman dulu pasti banyak masalah. Ya, pasti banyak pertentangan, pasti banyak kegaduhan. Diharapkan dengan mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris ini dengan baik, ya ketika ada dua orang yang berselisih dalam hal waris, kalian bisa ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, dengan tadi argumen-argumen yang kamu sampaikan ya, oh kamu yang perempuan ya harus menyadari ya, kita berterima kasih karena dulunya perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Walaupun kita dapat satu bagian, tapi jangan khawatir ya, kita pasti punya suami juga nanti dapat harta warisan. Kalau dapat harta warisan nanti juga jadinya ke kita. Jadi kita harus menerima sebagai perempuan ya, misalkan dalam pembagian itu hanya dibagi satu bagian. Minimalnya seperti itu. Atau minimalnya kalian ketika pembagian warisan karena sudah belajar faraid, ketika kakak kalian yang laki-laki, oh saya mau bagi dengan ilmu faraid, ilmu waris, oh kalian kamu anak perempuan dapatnya satu, oh iya saya paham ya, saya paham perempuan dapat satu karena memang dulunya tidak mendapatkan hak waris. Kemudian selanjutnya yaitu posisi hukum kewarisan Islam Indonesia. Nanti ada hal-hal yang menyebabkan mendapatkan waris. Ya, diantaranya melalui perkawinan, ya, sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Ya, kalau istrinya meninggal, suaminya dapat harta warisan. Kalau suaminya meninggal, istrinya dapat harta warisan. Kemudian ada anak perempuan, ya itu juga mendapatkan warisan. Anak laki-laki juga. Jadi anak itu mutlak pasti mendapatkan harta warisan dari orang tua yang meninggal. Ayah kandung juga bisa mendapatkan harta waris. Kemudian ini tabel-tabel nanti bisa kita perdalam di pertemuan yang lain. Nah ini ya, ketentuan mawaris dalam Islam. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia yang terdiri dari ahli waris pihak laki-laki dan ahli waris dari pihak perempuan. Jadi ada tersendiri di kaum laki-laki ada suami, ya anak laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki. Paham ya? Ya anak cucu badannya ya. Itu seperti itu. Dan ada kakek, ya ada saudara laki-laki sekandung, ya. Kalau saudara yang meninggal dunia itu bisa mendapatkan warisan. Kalau saudara yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak, nanti bisa. Oh, misalkan ada yang merantau setelah lulus SMK, kemudian hartanya banyak, dialah umurnya tidak panjang, kemudian wafat, itu nanti saudara karena dia belum menikah juga, saudara bisa mendapatkan harta waris. Nah itu ada pihak laki-laki, kemudian ada pihak perempuan, ada istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ya ibunya bapak, ibunya ibu. Nanti ini bisa diperdalam di pertemuan yang lain. Nah, kemudian syarat mendapatkan warisan, ya tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Misalkan tadi seperti saudara ya, saudara kalau yang meninggal dunia itu ada anaknya, ya saudara nggak bakalan dapat karena masih ada anak. Kematian yang orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, sama hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Misalkan ada orang yang biasa pelayaran, kemudian rumahnya mewah, hartanya banyak, dilala masih muda ya misalkan seperti itu. Kemudian dinyatakan meninggal dunia, ya karena udah pulang, oh kabarnya nanti ada pengadilan memutuskan, oh orang ini betul-betul sudah meninggal dunia, baru nanti ada pembagian harta waris. Ya. Kemudian selanjutnya
Ya, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Kalau sebetulnya yang sering terjadi begini, ya kadang-kadang ada pembagian waris yang sebetulnya haknya bapaknya atau ibunya. Kalau bapak dan ibunya sudah meninggal dunia, neneknya membagian waris sebetulnya itu tidak dapat. Kalau misalkan masih ada anak-anak yang lain, ya kan jatah mana ini yang memang harus meninggal dunia, itu sebetulnya tidak mendapatkan warisan. Ya, sebab-sebab menerima harta warisan keturunan, ya, yakni kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak, dari orang yang diwarisi dan anak-anaknya beserta jalur kesampingnya saudara-saudara sendiri tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian pernikahan, ya, tadi pernikahan ketika orang sudah menikah, ya itu otomatis ya berhak mewarisi pasangannya masing-masing. Walaupun pernikahannya baru 1 hari atau sejam. Ya, kalau saya misalkan 1 jam saya akan serangan jantung bisa jadi. Ya, Koreanan, lumayan aktif. Ya, kemudian mobilnya mewah. Ya, kemudian nikah, setelah menikah baru 1 jam itu meninggal dunia serangan jantung. Ya, dia bilang udah janda. Ya, tapi senang apa orang kayak itu? Senang? Iya. Ya, orang iya. Jadi ada senang dia. Itu kalau walaupun hanya baru 1 jam itu berhak mewarisi karena pernikahan yang sah. Kalau pernikahan lewat KUA itu nanti bisa dituntut. Misalkan, kamu baru nikah 1 jam juga berhak sama saudaranya ya. Itu kalau pernikahannya sah di KUA itu bisa menuntut, bisa sampai pengadilan dan berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau pernikahannya tidak melalui KUA, maka hukum lemah. Ya, dasar hukumnya lemah. Kalian mau menuntut bagaimanapun tidak bisa, karena nggak ada bukti. Saya nikah sendiri dan bagaimana disalahkan sama pihak yang berwajib. Makanya kalau melaksanakan pernikahan minta langsung ke KUA ya, ada urusan. Malah yaitu seorang yang mengerjakan budak laki-laki atau budak wanita. Nah ini budak sudah tidak ada ya. Jadi ada orang yang mengerjakan budak baik laki-laki atau perempuan itu nanti berhak mendapatkan harta waris kalau budaknya meninggal. Nah ini perlu diperhatikan. Selain sebab-sebab menerima harta warisan, ada juga sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Sebetulnya dia berhak mendapatkan harta warisan, tapi karena beberapa sebab, ya, yang pertama, ini seseorang bisa tidak mendapatkan warisan. Yang pertama karena kekafiran, beda agama. Ya, orang yang beda agama itu tidak berhak saling mewarisi. Ada seorang mualaf itu orang yang baru masuk agama Islam. Orang tuanya kaya, hartanya banyak. Ya, meninggal dunia karena dia sudah mualaf, tidak berhak yang mewarisi harta dari orang tuanya. Ya, Pak, kalau dikasih sih bagaimana Pak? Ya, atau wasiat. Ya, wasiat artinya orang yang tadi beda agama berwasiat. Ya, bagaimanapun ya si kokoh sapa misalkan orang Cina ya. Ya, kokohisme. Ya, misalkan siapa ya, bagaimanapun walaupun dia berbeda agama, ya tetap dia anak saya wasiatkan ya jika saya meninggal dunia ya perusahaan ini, tanah ini dan tabungan yang ada di ini itu saya kasihkan, itu boleh karena bukan harta itu maksudnya wasiat. Saya pahami ya. Sama juga misalkan ada juga di desa Pabulu orang Jawa agama Islam, anaknya ini menikah dengan non Muslim, ya, anak kaya. Walaupun nanti misalkan anaknya kaya tapi beda agama, sebagai orang tua tidak berhak. Ya, itu seperti itu. Karena kekafiran. Yang selanjutnya itu karena pembunuhan. Ya, karena membunuh. Dengan membunuh maka tidak berhak mendapatkan warisan. Kakek ya hartanya banyak masih pengen nikah, pengen nikah. Ya akhirnya surat apa kita kakek udah sebulan orang ulama nih misalnya. Tidak sebulan orang ulama maling. Akhirnya salah bila gelapnya. Ya wis apa? Ini saran ini misalnya. Cing penting hartanya
menikah, setelah menikah hindari sebulan 2 bulan orang mati aja setan merasuki pikiran buruk masuk aja apa tak racun bahaya ini diracun ya diracun tenanan mati ya. Nah ketika kematiannya itu datang dari proses pembunuhan, maka si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan walaupun kata istrinya sah, nikahin KUA resmi ya. Tapi kalau terbukti berdasarkan penyelidikan polisi itu termasuk daripada pembunuh, maka tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi yang aslinya dapat warisan gara-gara membunuh malah tidak, kecuali tidak konangan. Jadi tidak konangan pembunuhan baru mendapatkan. Kemudian perbudakan. Jadi perbudakan itu apa namanya ya? Sudah tidak ada sih ya. Jadi seorang budak tidak berhak mewarisi harta majikannya kalau majikannya meninggal. Nah, kemudian yang terakhir ini kayak perzinahan tadi ya, perzinahan. Artinya perzinahan itu kalau seseorang yang dilahirkan dari proses perzinahan karena nasabnya tidak bisa disambungkan ke orang tuanya, ya tidak bisa disambungkan ke orang tuanya, ikutnya ibu kalau bapaknya meninggal dunia maka tidak berhak mendapatkan warisan walaupun itu kan bapak kandungnya pun ya, misalkan dari sebagainya. Tapi karena ketika itu tidak melalui proses pernikahan yang sah maka tidak sah. Iya, kayak hamil di luar nikah. Sampai sini sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Ya. Jadi ketentuan pembagian harta warisan, dari seorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang. Jadi tidak langsung ya setelah meninggal dunia semua harta dibagi waris, tidak. Digunakan dulu untuk keperluan si jenazah, untuk beli kain betina, beli lawon, nisan, untuk biaya semuanya termasuk kalau kita orang itu ada biaya tahlilan sampai 7 hari sampai itu dihitung dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah dibayar hutangnya dulu. Ya, kalau ada orang yang ngaku hutang, ya bagaimana? Ya diproses dulu betul enggak dia hutang, mana bukti hutangnya. Ya itu harus ada buktinya. Karena jangan-jangan kesempatan diandarkan sholat atau di depan ya bagi bapak ibu yang punya kaitan dengan jenazah yang hutang dan sebagainya silakan melaporkan ke ahli waris, kesempatan ya dulu aku tempat baik tidak bisa seperti itu. Ya diselesaikan dulu hal-hal tersebut. Ya kemudian ini ada dalilnya surat ayat 11. Ya kemudian selanjutnya ini artinya sudah ya. Baik, saya kira untuk materi bab waris saya cukupkan ya. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Semuanya paham ya, nanti untuk lebih jelasnya kalau ada pertanyaan. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi. Ya, berdiskusi. Saya sudah menyiapkan namanya LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, ini nanti silakan bentuk kelompok, satu kelompok bisa 5 orang atau 6 orang. Ya, 6 orang. Ya, biar gampang ya. Jadi satu baris dan didiskusikan. Ya, nanti salah satu kelompok kalian itu mempresentasikan di depan kelas. Silakan dibuat kelompok. Mejanya disatukan tidak apa-apa. Dan silakan kalian berdiskusi. Ya, masing-masing kelompok. Silakan.
Semuanya maju, kan kelompok. Jadi dengan kelompok ya, silakan. Nama kelompoknya diperkenalkan ya, sini nggak apa-apa sini lagi. Ya, sudah. Perkenalkan, nama saya Asmiris Koyuningsi sebagai moderator. Saya Wira Satika, saya Siti Nurrohma, saya Rifka Aprianti, saya Melani Putri. Hasil diskusi kelompok kami yaitu ya, kayak Sebutkan permasalahan pembagian waris yang telah yang terjadi di lingkungan kalian. 2. Apa saja hal yang menyebabkan sering terjadinya keributan atau kegaduhan dalam pembagian warisan? Jawabannya A. Di antara permasalahan pembagian warisan yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah 1. Ketika ada kematian pihak keluarga, harta warisan tidak segera dibagikan oleh pihak keluarga. 2. Pembagian warisan tidak menggunakan ilmu waris. 3. Pembagian waris bisa meratakan. C. Faktor penyebab keributan dalam pembagian waris. 1. Sebagian ahli waris ini menguasai seluruh harta waris. 2. Sebagian ahli waris ini dibagi rata dan sebagian lagi ini dibagi menggunakan ilmu waris. 3. Kurang pahamnya mereka berkaitan dengan ilmu waris. ya, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran di pagi hari ini sudah sangat luar biasa, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang tadi kita belajar bersama bisa dipahami dengan baik ya, dan nanti mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah hukum waris yang ada itu sudah masuk kategori wajib. Artinya jangan ada anggapan tidak dan lain sebagainya. Dan yang sering menjadi permasalahan adalah pembagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Tadi sudah saya sampaikan ya, sejarah daripada pembagian antara waris. Jadi perempuan tentunya tidak berhak mendapatkan harta waris dengan adanya hukum Islam. Perempuan berhak mendapatkan harta waris. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu berkenaan dengan dalil-dalil pewarisan ya, yang lebih dalam lagi. Tadi baru disebutkan dua ya, bicara Al-Quran dan hadis. Nanti kita selanjutnya akan belajar lebih banyak lagi. Ya, mari kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan dalam Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.